Harapan saya Jamu Larasati bisa menjadi bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi bermanfaat, betul-betul bermanfaat untuk sekitar dari produk. Dengan Jamu Larasati, minuman rempah tradisional yang melegenda. Larasati beralamat di Jalan Kahuripan No. 78, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. UMKM ini didirikan oleh Islasia Diana Sandra pada Januari 2012. Larasati memproduksi minuman tradisional yang terbuat dari rempah herbal alami dan berkualitas. Jamu Larasati diproses secara higienis dan dikemas praktis, sehingga bisa dibawa dan dikonsumsi di mana saja. Proses pembuatan yang higienis membuat jamu ini mampu bertahan selama 60 hari pada suhu -19 derajat Celcius. Salah satu tujuan Sandra mendirikan Larasati adalah untuk mempertahankan resep jamu warisan neneknya yang telah ada sejak tahun 1990. Saat ini, Larasati memiliki 5 varian jamu, yaitu beras kencur, kunir asam, temulawak, gula asam, dan kencur jeruk. Nama saya Sandra, Islasia Diana Sandra, selaku owner dari Jamu Larasati. Pada tahun 2012, setelah saya resign sebagai HRD dan legal dari suatu perusahaan swasta, kemudian saya kepikiran untuk membuka bisnis. Namun saya ingin mengangkat kembali resep jamu yang diwariskan oleh eyang saya, yaitu Eyang Lasinem, sejak tahun 50 resepnya. Kemudian saya coba buat, saya titip-titipkan di toko-toko oleh-oleh, kemudian restoran-restoran, hotel-hotel, dan juga stasiun dan bandara. Juga ada di GrabFood dan GoFood. Saya mengawalinya dengan membuat dulu jamunya. Kemudian dari resep Simba itu saya adjust dengan selera pasar yang kekinian, yaitu jamunya yang tidak terlalu pekat, kemudian enteng, light untuk dikonsumsi oleh kaum muda sekarang. Kemudian saya tawarkan di tetangga-tetangga, teman-teman, saya bagi-bagi. Kemudian mereka bilang, kalau mau minum kenapa harus nunggu dibagi Mbak Sandra? Open PO dong Mbak. Terus pada pesan. Kemudian kalau saya mau minum, harus pesan dulu. Kenapa nggak dititipkan aja langsung di toko-toko yang terdekat dengan mereka? Kemudian saya titip-titipkan, dan ternyata antusias masyarakat tinggi. Kemudian setelah pandemi, kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi, healthy lifestyle, jamu saya omsetnya meningkat. Produk saya ada ready to drink, yaitu beras kencur, kunir asem, temulawak, jahe kencur jeruk nipis, dan juga gula asem. Kemudian ada yang versi serbuk dan juga sirup. Yang ready to drink, yang siap minum, karena jamunya itu segar, seperti jus, hanya saja dari bahan-bahan rempah, kemudian praktis tinggal diminum. Tapi untuk kemudahan pengiriman di luar kota atau luar negeri, kita lebih sering dipesan serbuk dan juga sirup. Kalau luar kota dan luar negeri gimana? Kalau untuk luar kota, Bali, Jakarta, Bekasi, Malang, pokoknya kota-kota di Jawa Timur. Kalau untuk luar negerinya belum diekspor, tapi dibawa oleh diaspora Indonesia yang datang ke Solo, dibawa ke Abu Dhabi dan Belanda. Insya Allah rencananya saya ingin vision ke depan, yaitu membuat jamu yang bisa diterima oleh pasar di luar negeri. Jadi saya masih mengembangkan lagi dari segi legalitasnya dan juga produknya agar sesuai dengan standar perizinan di luar negeri. Untuk kendalanya mungkin relatif sebenarnya aksesnya tidak sulit. Hanya saja harus ada komitmen dari saya untuk terus mengikuti tahapannya. Nah, itu kadang saya ke distract dengan produksi jamu, karena saat ini jumlah permintaan masih lebih tinggi dari jumlah produksi yang bisa saya buat. Kaitannya juga dengan peralatan, karena saya masih menggunakan peralatan semi manual, jadi belum ada yang otomatis, mesin-mesin produksi besar, jadi jumlah produksinya belum bisa mengejar. Kemudian waktu saya dan konsentrasi saya untuk mengurus perizinannya, jadi mungkin bisa dibilang alasan ya, tapi sebenarnya
memang keadaannya kondisinya seperti itu, jadi sedikit terhambat. Kapasitas produksi kami belum banyak, yaitu 1 bulan berkisar 3.500 botol. Kalau permintaan pasar sendiri sampai berapa? Permintaan pasar sendiri, jadi kadang-kadang misalnya satu titik ya, restoran dalam kopi, dalam seminggu minta 2 kali kirim, mungkin saya hanya bisa menyanggupi jumlahnya dikurangin gitu. Nanti sering stoknya sudah habis, kami belum bisa kirim karena masih harus kirim ke Soto Pleret atau ke hotel. Ya. Untuk bahan baku, saya diuntungkan memproduksi sesuatu yang semuanya lokal 100% Indonesia. Jadi bahan-bahannya tuh berlimpah dari petani lokal. Kalau untuk serainya saya minta dari diantaranya pasar, dan juga misalnya ada di sekitar rumah itu yang nanam, petani-petani yang nanam atau tetangga yang nanam serai, saya tebas. Kemudian daun jeruk juga saya tebas. Nah, jadi seluruh bahannya itu mudah didapat. Peran pemerintah melalui dinas itu dukungannya memberikan saya pelatihan untuk bisa upscale, misalnya dari merambah pemasaran secara digitalisasi, kemudian dari fasilitasi dari mulai membuat NIB, halal, kemudian merek, dan juga PIRT. Hanya saja saya tuh baru masuk dalam radarnya dinas itu mungkin 2 tahun terakhir setelah saya mengikuti UMKM. Sebelumnya saya berjualan sendiri saja, tidak tahu arah dan benchmarking usaha saya tuh terhadap produk usaha sejenis itu seperti apa. Setelah saya masuk UMKM, di situ dinas melihat Jamu Larasati dan memberikan fasilitas. Ya. Sebenarnya jamu dan obat tidak bersaing, tapi saling melengkapi. Karena kalau obat mungkin memberikan bantuan secara instan, cepat, dan agar lebih mudah dilihat hasilnya. Kemudian kalau jamu itu secara holistik, jadi secara mengakar dari gejalanya dan sampai dengan kesehatan secara holistik. Hanya saja sekarang saya lihat kecenderungannya itu jamu lebih banyak diminati karena bahan-bahannya alami, minim resiko, dan juga saya tinggal di kota tuan rumahnya jamu, yaitu Solo. Jamu sendiri mempunyai daya tarik wisatawan yang datang ke Solo untuk wellness tourism. Ya, jadi dari spa, minum jamu untuk kesehatan maupun kesenangan maupun tradisi. Harapan saya Jamu Larasati bisa menjadi bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi bermanfaat, betul-betul bermanfaat untuk sekitar dari produknya yang mempunyai kesehatan, daya tahan tubuh, dan juga menyerap tenaga kerja, dan bisa menjadi identitas Indonesia di mata dunia. Jenisnya dari sirup, serbuk, dan ready to drink 15, Pak. Terus mungkin ada yang paling laris Mbak di antara 15 itu? Best sellernya itu beras kencur, ready to drink. Solo dari seorang Simba Putri Solo yang bernama Lasinem. Yang kedua, rasanya tuh cita rasanya bertemu antara kenikmatan dan juga manfaatnya. Yang ketiga, kemasannya praktis, mudah dibawa, dan juga proses pembuatannya higienis, awet meski tanpa pengawet, dan bahan-bahannya 100% Indonesia.